Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Renungan pada hari ini diambil dari Jeremia 3 ayat 23. Bunyinya, sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin nampaknya membosankan ketika seruan dari para pengkhotbah, dari hamba-hamba Tuhan terus menyuarakan supaya bertobat, kembali kepada Tuhan, bertobat, kembali kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memang memerintahkan demikian. Dan tidak ada jalan untuk mendapatkan pengampunan itu selain daripada beriman kepada Kristus. Lihatlah yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka memiliki konsep terkait tentang pengorbanan di atas bukit-bukit pengorbanan. Mereka tentu memahami tentang bagaimana Abraham hendak mengorbankan anaknya di atas bukit. Mereka berpikir bahwasanya jika kami sudah melakukannya, maka Tuhan akan berkenan kepada kami. Tetapi ternyata itu hanya sebatas keramaian. Keramaian tidak memiliki pemikiran yang sungguh-sungguh tertuju kepada sesuatu hal yang terdalam. Namanya juga keramaian. Kita tidak tahu bagaimana mereka berkumpul di sana. Jangan-jangan mereka hanya untuk berfoto-foto saja. Padahal orang memasukkan konsep mereka bahwa ini adalah sesuatu hal yang memiliki tujuan terkait tentang apa yang dimaksud dalam teks ini. Ini hanya sebatas keramaian di atas bukit-bukit. Dan kemudian seruan ini disampaikan oleh Yeremia, sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Ini ternyata menjawab tentang keramaian ini. Keramaian yang mereka lakukan ternyata bukan sedang untuk memuliakan Tuhan, saudaraku, tetapi untuk mempersembahkan kepada berhala. Lihat, orang yang tidak memiliki iman yang beres dan benar akan terpancing atau akan meluapkan pekerjaannya kepada yang tidak beres. Mereka memiliki Allah yang tidak benar, mereka akan melakukan tindakan yang tidak benar. Mereka ternyata mengorbankan persembahan kepada berhala, bukan kepada Tuhan. Jangan terjebak dengan derasnya pemikiran yang bersifat komunitas. Mereka bersepaham, mereka bersepakat. Kita menginginkan seperti pribadi Kristus, bahwasanya ya jika ya, tidak jika tidak.
Sekarang ini semakin banyak orang yang ingin membawa kita kepada pemahaman yang suam-suam kuku. Nampaknya jika kita berkata ya atau tidak, kita dianggap sebagai orang yang terlalu kaku. Tetapi lihatlah, memang Alkitab berbicara seperti itu. Supaya mengapa? Supaya kita tetap fokus kepada kebenaran itu. Mari merenungkan ini baik-baik. Keselamatan itu ada pada Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.